Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat Bapak Ibu. Untuk video tutorial kali ini kita akan mengenali menu dan fitur bagian yang kedua. Sebelumnya pada edisi tema Microsoft Teams pada bagian yang kedua, Bapak Ibu mengenali menu dan fitur untuk bagian yang pertama Bapak Ibu. Di sini untuk part 3 atau bagian ketiga Microsoft Teams, kita akan mengenali menu dan fitur yang bagian kedua Bapak Ibu. Masih dengan Microsoft Teams di aplikasi desktop, di PC atau laptop Bapak Ibu. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Kita buka dulu aplikasi Microsoft Teams yang desktop yang diinstal di laptop atau PC Bapak Ibu. Oke, sudah terbuka seperti ini. Kemarin sudah sampai pada menu-menu yang ada di Teams Bapak Ibu. Oke, kita akan ke tombol di bawahnya. Di sini ada tombol untuk tugas Bapak Ibu. Kita klik tombol tugas. Nanti di sini akan muncul apa saja menu-menunya dan fiturnya Bapak Ibu. Oke, karena di sini halamannya ini masih kosong, ini dikarenakan akun saya yang bergunakan di kelas Teams yang ada itu sudah tidak ada lagi penugasan yang sedang berjalan atau penugasan yang dijadwalkan di masa yang datang, karena semua pelatihan yang ada di kelas di akun saya ini sudah selesai. Akan ada lagi kelas pelatihan yang lain namun belum ada penugasan yang saya buat Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke halaman penugasan. Di sini tugas masih kosong. Ketika di akun Bapak Ibu juga masih kosong seperti ini, artinya akun Bapak Ibu memang belum ada kelas yang ada tugas yang berjalan karena akun baru dan belum dibuat tugasnya. Oke, di sini ada satu tombol di pojok kiri bawah, tombol buat untuk membuat tugas atau assignment di Teams Bapak Ibu. Di Teams dan di kelas-kelas yang ada di Teams. Kita klik menu atau tombol buat Bapak Ibu. Nanti ketika kita klik tombol buat, di sini akan ada 3 menu. Muncul 3 menu. Menu yang pertama yaitu menu tugas atau assignment, menu yang kedua atau yang di tengah itu adalah quiz, dan menu yang ketiga yang di bawah sendiri dari yang sudah ada. Artinya kita membuat tugas dari yang sudah pernah ada, yang sudah pernah dibuat di kelas yang lain atau kelas yang sebelumnya Bapak Ibu. Oke, masing-masing nanti ini akan kita jelaskan pada saat materi tentang assignment atau tugas di kelas di Teams Bapak Ibu. Namun akan saya tunjukkan sekilas ketika sudah ada satu tugas yang dijadwalkan atau sudah diberikan, maka akan muncul di halaman ini. Di menu tugas ini akan seperti apa. Ketika saya akan buat satu tugas, saya contohkan sekilas di sini Bapak Ibu. Saya klik tombol tugas. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini Bapak Ibu. Buat tugas, pilih kelas tempat yang Anda ingin membuat tugas. Jadi tugas ini akan saya berikan di kelas yang mana Bapak Ibu. Nah, ini saya akan memilih kelasnya. Sebagai contoh saya akan memilih kelas demo. Saya akan buat tugas untuk kelas demo. Saya klik kelas demo tersebut, saya pilih. Jikalau Bapak Ibu di sini kelasnya terlalu banyak, terus kemudian di scroll ke bawah terlalu panjang, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur cari kelas Bapak Ibu di sini. Diketikkan saja nama kelasnya. Contohnya saya akan membuat kelas di kelas Jateng. Nah, maka hanya ada kelas Jateng saja yang muncul Bapak Ibu. Saya ketikkan kelas A, maka hanya ada kelas A saja yang muncul Bapak Ibu. Oke, itu sebagai contoh untuk fitur pencarian. Kemudian saya akan contohkan di sini, saya akan membuat satu tugas atau assignment di kelas demo. Saya pilih dulu kelasnya. Nanti di sini akan berubah menjadi biru, latarnya terseleksi, terpilih. Di sini ada centangnya. Berikutnya di bawahnya ada 2 tombol batal atau berikutnya. Ketika saya klik batal, maka tidak
dilanjutkan untuk membuat tugasnya atau dibatalkan. Saya klik berikutnya untuk membuat tugas di kelas demo tersebut. Saya klik berikutnya Bapak Ibu. Oke, ketika sudah diklik tombol berikutnya, nanti muncul satu halaman untuk setting membuat tugas seperti ini Bapak Ibu. Akan ada beberapa setting atau pengaturan untuk membuat tugas, dari mulai judul sampai dengan pengaturan kirim pemberitaan tugasnya itu di saluran atau channel yang mana Bapak Ibu. Ini nanti semua akan kita jelaskan pada video tutorial berikutnya untuk assignment atau tugas di Teams khususnya. Oke, saya akan contohkan satu saja. Saya akan membuat judul coba tugas. Contohnya seperti ini. Oke, di sini bisa saya simpan atau saya buang. Buang berarti tidak jadi membuat tugas ini, tombol di sini, ataupun saya tugaskan secara langsung, ataupun dijadwalkan. Tugaskan ataupun dijadwalkan, tunggu video tutorial berikutnya tentang assignment Bapak Ibu, bagaimana menyetingnya, membuatnya dan seterusnya. Akan saya coba simpan dulu Bapak Ibu, hanya untuk memancing menu atau fitur yang ada di tombol tugas yang tadi saya sampaikan di awal. Saya klik simpan dulu. Oke. Nah, ketika ada satu tugas yang saya buat tadi, walaupun baru sekedar judul dan baru saya simpan, ini memang saya hanya sekedar untuk memancing menu-menu yang muncul di sini, dari draft, ditugaskan, dikembalikan. Terus halaman di tengah juga sudah berubah. Kalau tadi memang betul-betul kosong karena tidak ada tugas yang dibuat atau disimpan, atau tugas yang berjalan yang sedang dilakukan oleh peserta atau anggota kelas tertentu, ataukah ada tugas yang dijadwalkan, maka kosong sama sekali. Nah, di sini sudah ada tugas yang tadi dibuat sebagai contoh, sudah disimpan, maka di sini halamannya berubah. Sepertinya semua sudah dinilai. Artinya di sini yang aktif adalah yang ditugaskan. Ditugaskan nanti ketika ada tugas yang berjalan, nanti tugasnya akan di sini Bapak Ibu. Oke, maka ini yang aktif. Ketika saya klik, maka dia akan, tanda panahnya akan berbalik arah ke kanan, tidak ke bawah. Nah, untuk menutup daftar tugas yang ada. Di bawahnya ini ketika tugas-tugas yang sedang dikerjakan ini sudah selesai batas waktunya, sudah dinilai, sudah dikembalikan ke siswa pekerjaannya yang dinilai tadi, maka nanti semua tugas yang sudah dikembalikan, yang sudah dikoreksi, yang sudah dinilai dan dikembalikan ke siswa akan muncul semuanya di sini. Di sini keterangannya belum ada tugas yang dinilai. Iya, karena memang saat ini tidak ada tugas yang sedang berjalan atau sudah diberikan, ataupun sudah ada tugas yang sudah dinilai dan dikembalikan, maka masih kosong. Oke, ini untuk yang dikembalikan. Yang ada hanya ada di menu paling atas, yaitu menu draft. Draft itu artinya tugas yang baru saja disusun tetapi belum diberikan ke siswa. Bentuknya draft, belum final, belum dijadwalkan ataupun belum diberikan tugas itu. Kita klik Bapak Ibu. Nah, di sini akan muncul satu tugas di menu draft. Jadi untuk melihat draft lama, navigasikan ke tim kelas individu. Jadi di sini hanya ada tugas-tugas yang disimpan. Tadi saya menyimpannya, maka masuknya di draft. Draft artinya belum selesai. Tadi hanya judul saja, setting yang lain, pengaturan yang lain belum dibuat, maka sifatnya draft. Di sini judulnya, judul tugas itu ada. Terus untuk kelas yang apa di sini ada. Oh, coba tugas di sini diberikan untuk kelas demo tadi. Di sini di paling kanan ada status draft. Artinya tugas ini draft. Ketika nanti ditugaskan, entah itu dijadwalkan atau langsung diberikan saat itu, maka di sini akan muncul sama seperti ini. Di sini daftar tugasnya, terus di paling kanan nanti ada statusnya, apakah schedule atau terjadwalkan atau sudah diberikan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, itu adalah menu yang ada di tombol tugas Bapak Ibu. Lebih lanjut tentang bagaimana cara memberikan tugas atau assignment di kelas-kelas di Teams, nantikan di video tutorial berikutnya. Berikutnya di bawah menu tugas ada menu kalender Bapak Ibu. Kita klik kalender Bapak Ibu.
Di sini kita akan melihat kalender atau agenda di kalender yang ada di organisasi kita atau di sekolah kita. Semuanya akan terlihat di sini Bapak Ibu. Nah, kebetulan di sini karena kita menggunakan akun guruinovatif.com, maka kalender ini yang tampak adalah dari organisasi atau dari lembaga di komunitas guruinovatif.com tersebut, karena akunnya menggunakan Guru Inovatif. Di sini untuk jam-jam sekarang yang bergaris merah ini, pada saat video tutorial ini saya buat pada antara jam 1 sampai jam 2 siang, di sini ada garisnya Bapak Ibu, dan di sini tidak ada agenda atau kegiatan di komunitas Guru Inovatif. Gitu Bapak Ibu. Tadi bagi pun sama. Kalau kita akan coba lihat, saya contohkan di bulan Juli katakanlah. Oke, Juni, Juli. Apakah ada di sini kalendernya? Ada Bapak Ibu. Nah, di sini saya bisa melihat semua apa yang dilakukan di komunitas Guru Inovatif. Di sini ada teman saya yang saat itu seperti ini agendanya. Kemudian coba saya ganti minggunya. Oke, di sini. Oke, kebanyakan sudah selesai untuk tanggal-tanggal ini Bapak Ibu. Oke. Seperti itu. Jadi untuk melihat kalender, menu-menunya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah hari ini, tanggal 11 Rabu. Di sini nanti akan muncul agenda rapat, meeting dan seterusnya di kalender ini Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini bisa langsung ke hari ini, berarti langsung muncul ke sini, atau Bapak Ibu bisa geser ke kiri untuk buka minggu sebelumnya, yaitu tanggal 2 November sampai 6 November. Saya klik, maka 2 sampai 6 November. Ketika saya klik panah ke kanan, maka akan membuka 9 sampai 13 November. Begitu seterusnya. Saya klik buka minggu berikutnya 16 sampai 20 November. Oke, dan seterusnya. Lalu kemudian tadi saya demokan juga di sini untuk panah di sini, Bapak Ibu bisa lompat ke bulan-bulan yang sebelumnya. Diklik dulu seperti ini, lalu di sini akan muncul di bulan November tanggalnya ini. Bapak Ibu bisa klik ke kiri atau ke kanan, panahnya akan berganti di bulan sebelum dan setelahnya. Oke, itu menunya. Kemudian di pojok kanan atas di sini ada tombol rapat sekarang. Berarti ketika saya klik tombol rapat sekarang, saya akan memulai rapat itu di kelas yang tadi kita buat. Begitu Bapak Ibu. Mulai rapat pribadi, saya klik. Oke, maka di sini secara otomatis akan rapat dengan saya karena saya yang membuka klik rapat sekarang tadi. Oke, di sini bisa diaktifkan video kameranya seperti itu, atau mikrofonnya langsung. Biasanya etikanya semuanya sebelum rapat dimulai, kamera ataupun mikrofon dimatikan dulu semua agar kita masuk ke room sudah ada orang yang ada di room tersebut, biar tidak tiba-tiba kaget melihat wajah dan suara kita. Oke, dan pengaturan yang lain di sini Bapak Ibu. Lebih lanjut tentang bagaimana memulai rapat, meeting dengan Teams untuk keperluan rapat, untuk webinar, pembelajaran pada video tutorial selanjutnya Bapak Ibu. Oke, ini akan saya tutup dulu. Ini rapat sekarang. Atau Bapak Ibu akan membuat rapat baru di sini, bisa klik plus rapat baru atau tanda panah di sebelah kanannya Bapak Ibu. Di sini bisa jadwalkan rapat atau acara langsung. Jadwalkan rapat artinya sebetulnya sama dengan rapat sekarang. Kalau rapat sekarang berarti saat ini juga ketika saya klik maka terjadi meeting virtual menggunakan Teams meeting atau menggunakan Microsoft Teams. Tetapi kalau rapat baru di sini saya klik yang jadwalkan rapat, sama sebetulnya, cuman bedanya jadwalkan rapat itu kita hanya men-setting untuk roomnya saja. Di situ ada setting waktu, siapa yang diundang, nanti akan bagaimana dan seterusnya. Nah, kita klik jadwalkan rapat untuk di masa yang akan datang, bukan untuk saat ini.
Jadi bedanya hanya rapat sekarang untuk saat ini, jadwalkan rapat berarti untuk kita jadwalkan di masa yang akan datang. Seperti itu. Selanjutnya tentang bagaimana menjadwalkan rapat di masa yang akan datang pada video tutorial selanjutnya Bapak Ibu. Di bawahnya ada menu acara langsung atau biasanya kita sebut dengan live event. Atau sebetulnya ini seperti streaming gitu Bapak Ibu. Jadi tidak seperti rapat. Kalau rapat conference berarti ada komunikasi dua arah secara virtual, bisa melihat wajah masing-masing, bisa bergantian berbicara atau bersamaan, itu untuk rapat. Tapi kalau acara langsung itu sifatnya satu arah. Nanti peserta komunikasi dua arahnya itu hanya sebatas question and answer atau tanya jawab lewat teks atau pesan. Jadi seperti di obrolan gitu. Namun untuk paparan video kamera wajahnya terlihat, terus paparan materi di layar dibagikan itu hanya searah dari presenter atau pemateri. Peserta hanya melihatnya saja. Itu untuk acara langsung. Selanjutnya tentang acara langsung atau live event pada video tutorial selanjutnya Bapak Ibu. Oke, karena di sini kita hanya mengenalkan menu-menu dan fitur yang ada di aplikasi Microsoft Teams di desktop. Dan sekarang kita sedang membahas tentang menu atau tombol kalender Bapak Ibu. Oke, itu untuk menu rapat baru, ada dua menu Bapak Ibu. Di bawahnya ada minggu kerja. Di sini ada panah, kita bisa klik. Di sini kita bisa men-setting untuk tampilan dari kalender kita. Kalau minggu kerja berarti di sini di settingnya adalah 5 hari kerja. 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Di sini sedang terbuka untuk minggu kerja tanggal 16 sampai 20. Kalau saya klik ke hari ini berarti untuk saat ini atau minggu ini. Hari ini tanggal 11, dari tanggal 9 sampai tanggal 13. Itu minggu kerja maksudnya. 1 minggu kerja. Kalau kita klik hari maka hanya untuk tampilan 1 hari itu saja. Di sini tanggal hari ini saja Rabu, di sini nanti muncul kalender dari jam 00 dini hari sampai dengan jam 23 malam. Seperti itu untuk tampilan hari Bapak Ibu. Kemudian untuk minggu kerja tadi sudah, untuk minggu. Bedanya minggu kerja, kalau minggu kerja berarti 5 hari kerja, kalau minggu berarti 6 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari. Dari mulai Senin sampai dengan Minggu. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau minggu kerja tadi berarti dari Senin sampai Jumat, 5 hari kerja. Seperti itu Bapak Ibu untuk menu kalender dan beberapa fitur di dalamnya. Oke, berikut di bawahnya kalender ada panggilan Bapak Ibu. Panggilan di sini ibaratkan kita menggunakan aplikasi telepon Bapak Ibu, atau video call atau audio call atau panggilan video atau panggilan suara. Di sini di dalam Teams, Microsoft Teams, di samping untuk menu-menu dan fitur yang sudah kami jelaskan, di Teams juga kita bisa mempunyai aplikasi untuk telepon Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu menggunakan telepon yang berbasis pulsa ataupun menggunakan yang berbasis video calling atau audio calling atau panggilan video dan audio. Namun di Teams itu sudah disediakan sekaligus Bapak Ibu. Jadi kita bisa langsung menelpon semua orang yang ada di organisasi kita atau di sekolah kita. Bahkan kita bisa menelpon untuk orang yang di luar organisasi kita. Nah, di sini di menu panggilan ada 2 kolom Bapak Ibu, kolom sebelah kiri dan kolom sebelah kanan. Kolom sebelah kiri di sini ada panggilan, ada menu panggilan cepat. Panggilan cepat berarti di situ kita simpan kontak-kontak siapa saja yang sudah kita masukkan untuk panggilan cepat agar lebih mudah muncul seperti ini. Cara memasukkan daftar kontak panggilan cepat Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Tambahkan panggilan cepat. Kita klik tambahkan panggilan cepat. Saya contohkan, saya akan menambahkan nama kontak Pak Mansur. Saya ketikkan saja di sini, saya ulangi seperti ini nama beliau. Nanti di sini akan muncul akunnya Pak Mansur di akun Guru Inovatif. Saya klik saja, lalu saya tambahkan Bapak. Nanti di sini akan masuk di panggilan cepat
ada beberapa yang sudah saya masukkan. Atau mungkin saya akan membuat grup baru. Di sini tinggal klik saja, ketikkan nama grup kontak. Mungkin grup M365 saya buat. Oke, maka di sini akan muncul di bawah panggilan cepat. Saya sembunyikan dulu, di sini ada grup M365. Masih kosong. Oke, saya akan tambahkan kontak ke grup ini. Caranya Bapak Ibu, di M365 ini di paling kanan di sini ada menu 3 titik. Karena kalau pakai menu tambahkan panggilan cepat nanti akan masuk ke grup panggilan cepat di sini tadi. Yang ini. Oke. Katakanlah M365. Saya klik menu 3 titik, saya tambahkan kontak ke grup ini. Saya katakanlah akan menambahkan Bu Nur Hamdiah. Saya ketikkan nama beliau, sudah muncul di sini, saya pilih, saya tambahkan. Pastikan di sini akunnya sesuai, karena barangkali dalam satu organisasi itu ada beberapa nama yang sama tetapi username-nya beda. Kita tambahkan. Oke, maka di grup M365 itu sudah ada satu kontak. Itu untuk grup baru Bapak Ibu. Di sini menu-menu yang lain ada, bisa tambahkan grup ini, ganti nama grup ini menjadi yang lain. Katakan saya ganti nama M365 dari Guru. Oke, maka saya simpan. Maka di sini akan berubah M365 menjadi M365 Hari Guru. Seperti itu. Di sini ada kontak lain. Defaultnya tadi ada panggilan cepat sama kontak lain. Ketika kita grup baru, maka nambah satu grup baru di sini atau sesuai yang ditambahkan. Untuk kontak lain, menunya hanya tambahkan kontak ke grup ini. Panggilan cepat juga sama. Jadi hanya menu yang grup baru di sini yang ada 3 menu, yaitu tambahkan kontak, ganti nama grup ini atau hapus grup ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita akan menelpon. Contohnya di sini panggilan cepatnya saya akan nelpon Bu Nur Hamdiah. Di sini tinggal klik yang mau panggilan kontak audio saja, suara saja atau video. Atau menu 3 titik di sini akan saya mulai obrolan, chat, atau hapus dari panggilan cepat atau hapus dari grup ini. Menunya seperti itu Bapak Ibu. Oke, untuk panggilan cepat. Untuk kontak di bawahnya di sini tadi panggilan cepat dan grup. Di sini kontak itu berarti untuk daftar nama untuk kita tambahkan sebagai kontak kita di Teams. Sementara saya baru tambahkan ini Bapak Ibu, daftar kontaknya. Bisa tambahkan kontak dengan cara seperti ini di tombol pojok kanan atas. Katakanlah saya akan menambahkan Pak Sigit. Saya tambahkan, maka kontak beliau nanti akan muncul di sini. Oke, kalau kontaknya banyak di sini, Bapak Ibu bisa temukan kontak dengan cara search di sini, cari kata kuncinya. Begitu. Contohnya Pak Wahyu, makanya ada nama kontak Pak Wahyu saja. Di sini ada jabatan nomor telepon. Kalau masing-masing kontak itu mengisikan, di sini ada menu, setiap kontak itu ada menu obrolan, email, video call atau panggilan video, audio call atau menelpon biasa. Terus ada menu 3 titik, hapus dari panggilan cepat atau hapus dari kontak. Oke, contohnya Pak Sigit ini tidak dia ada panggilan cepat, maka menunya ada 2. Tambahkan ke panggilan cepat atau hapus kontak. Kalau yang hapus kontak panggilan cepat, maka ini bintangnya sudah terisi penuh, biru, hapus dari panggilan cepat. Kalau yang belum ada di panggilan cepat, maka tambahkan, bintangnya belum penuh. Begitu saya tambahkan, maka di sini menjadi hapus. Begitu Bapak Ibu untuk menu panggilan kontak. Untuk riwayat di bawahnya, ini adalah riwayat panggilan. Ada pesan suara di sini. Ada pesan suara panggilan keluar 16 detik kapan kemarin. Ada panggilan keluar kemarin saya telepon ke Bu Nur Hamdiah. Ada Bu Dedeh panggilan keluar kemarin. Durasinya, tanggalnya. Terus di bawah riwayat itu ada pesan suara.
Jadi kita bisa meninggalkan pesan suara ketika kita menelpon orang lain, kontak-kontak tadi ataupun orang lain, dan tidak terjawab panggilan itu mungkin karena perangkatnya tidak dalam keadaan sign in, tidak online dan seterusnya, maka kita tinggalkan pesan. Nanti di aplikasi Teams di akunnya yang bersangkutan akan muncul pesan suara yang kita tinggalkan. Nanti di sini. Dan di akun saya belum ada contoh seseorang yang memanggil dan tidak terjawab dan meninggalkan pesan. Jadi di sini kosong. Untuk menu pesan suara. Setelahnya masih di kolom yang sebelah kiri, di pojok kiri bawah ada tombol lakukan panggilan, Bapak Ibu. Oke, kita coba lakukan panggilan, kita klik Bapak Ibu. Oke. Setelah kita klik tombol lakukan panggilan, di sini akan muncul satu kotak dialog di dalam kolom di sebelah kiri ini. Di sini muncul disarankan. Disarankan itu untuk nama akun yang terakhir berkomunikasi baik lewat telepon audio, panggilan audio maupun panggilan video, Bapak Ibu. Oke, di sini yang paling atas adalah akun saya sendiri. Mungkin nantinya akan berbeda tampilan yang disarankan ini di akunnya Bapak Ibu. Saya akan melakukan panggilan audio maupun video terhadap akun yang disarankan ini, maka Bapak Ibu tinggal klik ikon panggilan audio atau panggilan video di samping kanannya seperti ini Bapak Ibu. Dan bila mana Bapak Ibu akan melakukan panggilan tetapi nama akun atau nama kontaknya tidak berada di dalam daftar yang disarankan, maka Bapak Ibu ketikkan saja namanya di sini. Saya contohkan, saya akan memanggil teman saya yang namanya Pak Wahyu. Ketika diketikkan kata kunci Wahyu di sini, maka nanti akan banyak nama Wahyu. Maka Bapak Ibu pastikan cari kontak yang betul. Saya akan memilih Pak Wahyu Saryadi di sini. Oke, saya tinggal klik saja di atasnya. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Atau Bapak Ibu bisa ketikkan secara lengkap seperti ini. Oke, tetap masih banyak nama yang sama, namun akan ada perbedaan di akun yang dimaksud. Maka dari itu disarankan untuk akun Bapak Ibu gunakan foto profil seperti ini agar lebih mudah dikenali daripada inisial huruf seperti ini Bapak Ibu. Di sini yang saya maksud, saya akan klik. Ketika saya pilih, maka di sini sudah nampak Bapak Ibu nama yang saya kehendaki. Lalu Bapak Ibu bisa sorot, yakinkan bahwa di sini ada keterangan detail informasi tentang akun tersebut sudah betul Bapak Ibu. Dan di sini juga akan ada tombol-tombol pintasan yang Bapak Ibu bisa gunakan di sini untuk obrolan, untuk email, ini untuk lihat organisasinya, ini untuk panggilan video, panggilan audio. Bisa juga Bapak Ibu langsung ketikkan pesan ke orang tersebut di sini dan langsung kirim pesan di sini. Begitu Bapak Ibu. Ini hanya untuk memastikan bahwa orang yang dimaksud betul dengan disorot seperti ini. Kemudian ada tombol di bawahnya. Ketika saya memilih salah satu orang di sini, salah satu kontak, salah satu akun di sini sudah terpilih, maka di bawahnya dua tombol tadi yang tidak aktif akan menjadi aktif, yaitu panggilan audio dan panggilan video Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik yang dikehendaki untuk memanggil kontak yang dimaksud di sini, panggilan audio atau videonya. Itu untuk menu panggilan di tombol menu panggilan seperti ini. Seperti itu untuk menu panggilan. Di bawah menu panggilan ada menu file Bapak Ibu. Ketika saya klik menu file, di sini sama ada kolom kiri dan kolom kanan. Ada dua kolom. Oke. Karena sebagian besar di Teams menggunakan dua kolom, ada kolom kiri dan kanan agar mirip seperti kita bekerja di Windows Explorer. Maka dari itu untuk Teams pun saya juga biasakan untuk dua kolom seperti ini, kolom kiri dan kolom kanan untuk memudahkan. Oke, kita kembali ke file.
Di sini di kolom kiri ada tampilan, kita bisa sembunyikan sama seperti ini, terus penyimpanan seperti ini, penyimpanan awan. Tampilan baru saja artinya baru saja yang saya lakukan, apapun yang saya lakukan dengan akun saya, ada file-file yang karena ini adalah daftar file, maka daftar file yang pernah saya kerjakan di online seperti ini. Oke. Terus berikutnya file yang di Microsoft Teams. Di akun saya di Microsoft Teams itu apa saja yang saya ikuti. Di sini berarti ada file-file mungkin di Teams yang saya ikuti atau tim saya sendiri. Di sini muncul semua filenya. Oke. Di sini ada beberapa kolom tentang tipenya apa, filenya. Ada Excel, ada PDF, ada gambar dan seterusnya, ada PowerPoint. Nama filenya, diubah kapan, diubah oleh siapa, lokasinya di mana di sini. Terus di sini bisa untuk kita refresh daftarnya. Oke, masing-masing ada menu 3 titik, bisa diedit di Teams, bisa buka aplikasi. Karena di sini tipenya Excel, maka bisa dibuka di aplikasi desktop yang diinstal atau di browser atau diunduh atau dapatkan link atau tautan. Semuanya ada di sini. Oke. Terus untuk yang di bawahnya unduhan. Unduhan berarti semua file yang sudah saya unduh. Di sini saya belum mengunduh filenya. Saya coba satu file, katakanlah ini, saya coba unduh. Akan muncul di sana apa tidak? Oke, coba kita lihat. Nah, di sini. Berarti baru saja saya mengunduh file ini di daftar unduhan. Terus kemudian bisa ada tipenya, namanya diunduh kapan, statusnya sudah diunduh, ukurannya berapa. Di pojok kanan atas ada menu atau tombol buka folder unduhan, saya klik buka foldernya. Nanti akan muncul download. Nah, di sini. Fisiknya ada di laptop kita di menu atau di folder unduh di Windows Explorer. Seperti itu. Kemudian di bawahnya ada penyimpanan awan atau OneDrive. Ini adalah OneDrive dari akun saya yang sedang saya pakai, yang sedang gunakan di aplikasi Microsoft Teams ini, OneDrive. Saya buka, maka saya bisa membuka OneDrive saya tidak harus melalui browser, tapi saya bisa menggunakan langsung ada di OneDrive. Saya klik file, buka OneDrive. Ini adalah OneDrive dari akun Guru Notif saya. Ini untuk semua file untuk pelatihan yang lalu. Di sini semuanya. Terus untuk kegiatan kita, beberapa file ada di sini. Ada juga beberapa file yang saya letakkan di akun sekolah saya. Seperti itu Bapak Ibu untuk file. Di OneDrive di sini bisa ada beberapa menu seperti OneDrive. Pada umumnya kita bisa menambahkan baru di sini folder, dokumen, atau kita bisa mengunggah, upload file ataupun folder. Nanti lebih lanjut video tentang OneDrive ada sendiri. Ada sinkronisasi secara otomatis antara penyimpanan awan OneDrive kita dengan laptop atau PC kita. Ada salin tautan, ada buka di OneDrive. Seperti itu menunya. Kemudian di bawah file ada menu 3 titik, Bapak Ibu, kita klik menu 3 titiknya. Di sini akan muncul beberapa aplikasi lain yang bisa kita integrasikan, bisa kita tambahkan di Microsoft Teams. Jadi nanti Microsoft Teams Bapak Ibu akan sangat kaya fitur Bapak Ibu dengan memanfaatkan aplikasi. Bisa dengan bantuan, giliran kerja, EduClass Notebook dan seterusnya. Tentang ini semua nanti akan ada video tutorial tentang bagaimana cara menambahkan aplikasi ke Microsoft Teams. Aplikasi yang lainnya banyak Bapak Ibu. Kita klik aplikasi lainnya, nah di sini. Oke, seperti Play Store, ada aplikasi pribadi dan seterusnya, menunya banyak di sini. Oke, itu menu aplikasi. Menu 3 titik. Ketika saya menu 3 titik akan muncul tadi jendela seperti ini. Ketika saya buka klik aplikasi lainnya, maka sebenarnya membuka dari tombol di bawahnya yaitu aplikasi. Nanti aplikasi seperti ini. Di daftarnya ini yang aktif semua, atau mungkin kita sortir berdasarkan kriteria atau kategori aplikasi pribadi. Nanti
aplikasi yang tersedia adalah ini saja. Aplikasi berupa bot, nanti yang tersedia ini saja. Atau tab, yang tersedia adalah ini. Dan seterusnya Bapak Ibu. Oke, kami pikir itu sudah semua menu yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu. Dari mulai aktivitas sampai dengan aplikasi. Oke, satu di bawahnya yang paling pojok kiri yaitu bantuan Bapak Ibu. Kita klik bantuan yang belum. Di menu klik bantuan bawah nanti ketika kita klik akan muncul satu kotak dialog. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 menu Bapak Ibu. Dimulai dari topik, pelatihan dan seterusnya. Saya klik salah satu topik Bapak Ibu, Anda akan membuka halaman seperti ini. Jadi sebetulnya tentang Microsoft Teams, tentang apa saja yang ada di Microsoft 365, Bapak Ibu bisa mempelajarinya lewat bantuan. Di sini ada topik tentang bantuan-bantuan tersebut, tentang informasi bagaimana dan seterusnya. Bantuan kembali ke sekolah, pelajari bagaimana cara menyiapkan tim kelas, menjadwalkan rapat online dengan siswa dan lainnya. Bisa Bapak Ibu mulai sekarang atau lompat ke pelatihan video atau mengunduhnya di sini Bapak Ibu. Kita klik mulai sekarang sebagai contoh. Nah, di sini ada panduannya sebetulnya semuanya Bapak Ibu. Bisa dipelajari secara mandiri. Untuk memulai di tim kelas Anda bisa sebagai guru, bisa sebagai murid. Sebagai guru apa yang dilakukan begini. Dan seterusnya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu bisa mengakses pelatihan tentang Microsoft Teams, tentang dan seterusnya bisa lewat bantuan di sini. Atau langsung ke pelatihan juga bisa Bapak Ibu. Dan semuanya karena Microsoft Teams aplikasi saya berbahasa Indonesia, maka semuanya juga bahasa Indonesia. Ada videonya, pelatihan-pelatihan ini seperti ini. Oke, salah satunya Teams for Education itu pendahuluan. Saya akan putar. Real-time classroom. Here you'll find a team for every class, POC, and staff group. Oke, ini videonya bisa di opsi lengkapnya dan seterusnya seperti yang pada video tutorial sebelumnya. Bapak Ibu bisa ada menu-menu yang lain di sini. Itu untuk pelatihan. Yang baru berarti untuk bantuan-bantuan tentang hal-hal yang baru. Di sini nanti yang baru di Microsoft Teams apa saja, desktop dan web, versi desktop dan web browser. Pembaruan terakhir tanggal 29 Oktober 2020. Apa saja yang baru Bapak Ibu bisa baca di sini. Untuk tanggal 16 Oktober sebelumnya yang baru adalah ini dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi semakin ke bawah ini pembaruan yang saat itu sampai dengan tanggal-tanggal itu apa saja yang baru. Bapak Ibu bisa mempelajarinya untuk selalu up to date, selalu terkini dengan apa yang ada di Microsoft Teams dan seterusnya. Terus ini tentang layanan bantuan itu. Aplikasi bantuan ini diterbitkan oleh dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu untuk menu bantuan. Kita kembali ke timnya. Itu menu yang di kiri Bapak Ibu. Sekarang menu yang di pojok kanan atas. Nanti di pojok kanan atas di sini untuk Guru Inovatif biasanya ada dua karena ini sudah dikoneksikan antara domain Guru Inovatif dan Jateng Pintar. Begitu. Jadi di sini hanya menu pilihan saja. Ketika saya klik Jateng Pintar nanti akan beralih ke Jateng Pintar. Di sebelah kanannya ada profil, kemarin kita sudah sedikit singgung untuk beberapa hal dan seterusnya nanti semuanya tentang menu-menu ini akan saya bahas tersendiri di video tutorial selanjutnya karena untuk kali ini videonya sudah melebihi 30 menit Bapak Ibu. Oke, saya cukupkan dulu sekian untuk pembahasan tentang menu di sebelah kanan, khususnya menu di profile ini. Ada apa saja di sini? Beberapa sudah pernah saya singgung sebelumnya karena terkait dengan menu yang lain akan saya sampaikan di video tutorial selanjutnya Bapak Ibu. Masih di Microsoft Teams tentang menu dan fitur di bagian yang ketiga nantinya. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.